Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah pada mandi ya? Udah pada seger ya? Pagi-pagi ketemu banget, Pak. angka semua ntar. Aduh, seger bet. Seger banget. Oke, kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini, aljabar linear selama kalian satu semester, itu mempelajari tentang matriks dan vektor. Mungkin selama ini kan sudah pernah ya, dua materi ini sebenarnya sudah sangat familiar pada saat kamu SMA, ya kan, sudah pada membuat. Oke, di matriks ini saya akan membahas 10 sub bab. Yang pertama adalah konsep, jenis matriks, persamaan, operasi, transpos, determinan, inverse, transformasi linear, SPL, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ringkasan materi ini sudah saya share di iDo. Sudah pada lihat belum? Sudah lihat? Belum, Pak. Sudah lihat? Belum. Luar biasa. Belum. Luar biasa, belum dilihat. Ya, itu ada videonya. Videonya berisi ringkasan materi ini. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ada di sini semua. Jadi bahan sampai UTS adalah ini. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Oke, sekarang saya pengen bertanya sedikit dong. Apa itu matriks? Menurut kalian apa? Kalau lihat dari gambar ini, matriks itu apa? Ada yang tahu? Lihat dari gambarnya aja, lihat gambarnya. Lihat gambar ini nih. Apa yang kalian bisa melihat dari gambar ini? Ada apa di situ? Ada apa? Ada angka, Pak. Ada angka. Ada kolom. Betul. Ada Nggak kolom. salah, Angka dalam benar. kotak. Hah? Angka dalam kotak. Ada Ada kotak, kolom. ya. Ada baris dan kolom. Ya, good. Jadi matriks itu adalah suatu himpunan yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi kalau kalian lihat Excel, Microsoft Excel, itu kan ada baris sama kolom kan? Nah, di dalam matriks penulisannya seperti ini. Kalau misalnya untuk himpunan matriks itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar dan dibatasi dengan kurung siku atau kurung tutup. Apa kurung biasa? Ya, ada sama dengannya. Nah, kalau kita lihat di sini, matriks ini terdiri dari berapa baris? Matriks ini terdiri dari berapa baris? Hah? Baris. 4. Berapa kolom? 4. Wah, luar biasa. 4 baris dan 4 kolom, betul. Nah, jadi sehingga di sini disebut dengan baris kali kolom itu dikenal dengan ordo. Jadi kalau misalnya di Excel kan baris dan kali kolom itu disebut dengan sel. Betul ya? Sel A1, sel A2 ya. Nah, itu. Nah, di matriks ini A11 artinya adalah yang angka pertama di sini, yang paling depan adalah baris. Yang paling belakang adalah kolom. Jadi artinya A11 artinya baris pertama, kolom pertama. Gampang bacanya? Jelas ya? Jangan sampai kebalik nih. Kalau A12 artinya? Baris pertama, kolom kedua. Kolom kedua. Oke. Kalau A31? Baris tiga, kolom kolom ke-1. Yes, good. Nah, nanti ntar banyak tuh kaitannya ya. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau tanya? Atau nggak ada yang bertanya lagi? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nah, jenis matriks itu ada 2 berdasarkan ordo sama elemen penyusun. Kalau berdasarkan ordo itu ada 6. Ada matriks bujur sangkar, matriks baris, kolom, matriks tegak, dan matriks datar. Kalau elemen penyusun ada matriks 0, diagonal, segitiga, skalar, identitas, dan simetris.
Ya, ini jenis matriks. Kita lihat satu-satu. Kalau misalnya matriks disebut matriks bujur sangkar, itu syaratnya adalah baris dan kolom jumlahnya sama. Misal, kalau dari matriks ini matriks berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Ya berarti 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini 3 kali 3. ya sudah ada ya di 3. sini ya, curang pada 3 kali 3 kan? Artinya 3 baris dan 3 kolom. Kolom. Ya, jadi jumlah baris sama kolom sama. Nah, itulah disebut dengan matriks bujur sangkar. Sangkar. Yang kedua adalah matriks baris. Matriks baris artinya adalah matriks yang terdiri dari 1 baris aja. Kalau misalnya 2 baris, berarti bukan matriks baris namanya. Ya. Kalau Ya. hanya 1 baris, itu disebut dengan matriks baris. Begitu pula dengan kolom, matriks kolom, itu terdiri dari 1 kolom saja yang diambil. Paham sampai sini? Paham. Paham, Pak. Oke. Yang ketiga adalah matriks tegak. Kalau matriks tegak syaratnya adalah barisnya, jumlah barisnya itu harus lebih besar daripada jumlah kolomnya. Matriks ini berapa baris? 2. 2. Baris. 3. 1, 3. 2, 3. Berapa kolom? 2. 2 kolom. Jadi Kolom. barisnya 3 kan lebih besar daripada 2 kan? Nah, itu disebut dengan Ya. matriks tegak. Terus selanjutnya adalah matriks mendatar. Syaratnya adalah jumlah baris harus lebih kecil daripada jumlah kolom. Ya, paham ya sampai sini? Ada yang mau tanya? Paham. Oke. Terus, matriks 0. Kalau matriks 0 itu syaratnya adalah semua anggotanya, himpunannya yang di dalam sini bernilai 0 semua. Itu disebut dengan matriks 0. Nah, selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar di mana diagonal utama nih namanya. Diagonal utamanya itu ada angkanya. Tapi yang lainnya bernilai 0. Atau boleh dikatakan segitiga bawah dan segitiga atas itu bernilai 0. 0. Jelas ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya Jelas, Pak. matriks segitiga. Nah, ini dia. Matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya disebut matriks segitiga bawah, itu syaratnya adalah angka yang di atas diagonal utama itu bernilai 0. Ingat ya, gampang kan? Kalau segitiga atas, artinya angka di bawah diagonal utama bernilai 0. Gampang? Paham sampai sini? Oke. Lalu matriks skalar. Kalau matriks skalar, hampir sama kayak matriks diagonal, tetapi bedanya adalah nilai yang di diagonal utama itu nilainya sama semua. Kalau di matriks diagonal nilainya beda-beda, kalau matriks skalar nilainya sama semua. Paham? Oke. Paham, Pak. Selanjutnya adalah matriks identitas. Kalau matriks identitas itu diagonal utamanya bernilai 1 dan yang lainnya dia bernilai 0. Itu identitas. Ya. Yang selanjutnya adalah matriks simetri. Matriks simetri juga matriks bujur sangkar, tetapi ya nilai yang ada di sini bernilai sama. Artinya gini, AIJ itu sama dengan IJI. Contoh, A12 itu sama dengan A21. Lihat, A12 ini kan, A21 ini kan, nilainya sama. A13 sama dengan A31. Nah, sama kan? A23 sama dengan A32. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa matriks simetri adalah matriks di mana matriks bujur sangkar di mana unsur kolom ke I ya, unsur I dan J itu sama dengan
unsur J, I. Ingat ya, gampangnya gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu dapat dikerjakan apabila satu, syaratnya ya, jumlah matriks A sama dengan matriks B. Artinya dia punya ordo yang sama. Ordo itu tadi apa? Ordo adalah? Ada yang masih ingat? Baris dan kolom. Ya, baris kali kolom. Jadi, ini matriks berapa kali berapa? 2 kali 2. Ini? 2 kali 2. Nah, ini bisa disamakan. Contoh, misalnya contoh ya. Contoh, saya tulis di sini. Oke. Ada suatu matriks A. Oke, matriks A, saya gampangnya gini. Nah, bisa kan? Ini A 4 0 B. Apa, Pak? Ya, matriks B. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Matriks B, misalnya 2, 4. Apa, Pak? Hah? Kenapa? Nah, sehingga kalau misalnya dikasih tahu A sama dengan B, berapakah nilai A ini? Berapa nilai A ini? 2. 2. Karena kenapa? Ini kan sama kan? 1. Syaratnya ordonya sama kan? Nah, maka baris pertama, kolom pertama yang ada di A itu sama dengan nilainya baris pertama pada kolom pertama yang ada di B. Kalau yang berapa nilai B? Berapa? 1. 1. Oke, sampai sini paham ya? Mudah Ya. kan? Ya, ujiannya kayak gitu. Gampang kan? Pasti nanti beda, Pak. Nggak mungkin beda ya, beda itunya doang. Tapi konsepnya mah sama. Jangan takut ya, Oke. pasti Oke, bisa Pak. ujiannya. Tapi kalau misalnya jumlah matriksnya berbeda, maka tidak bisa dikerjakan. Ordonya berbeda. Misalnya matriks A 2 kali 2 seperti contoh, matriks A yang contoh ini berapa? Berapa kali berapa itu? Yang ini, contoh ini. 2 kali 3. 2 kali 3, matriks B? 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, itu tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Jelas ya? Berarti ntar tulisnya begitu juga, Pak. Iya, kalau misalnya kayak gitu, kan ujiannya nggak usah khawatir. Ujiannya pilihan ganda aja kok. Semua jawabannya ada A, B, A sampai E, tinggal pilih doang. Oke. Oke, Pak. Makasih. Wah, senang. Baik, Pak. Makasih. Nggak perlu pakai esai. Saya tahu kalau esai pusing-pusing ria kamu. Iya, mantap, Pak. Tetap aja. Kemungkinan ujiannya kita akan sama ya. Maksudnya pada jam kuliah biasa. Gitu, ujiannya 25 PG saja. Jumlah soalnya tidak akan sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Lalu kalian tidak bisa buka tab baru ataupun buka Windows baru, misalnya pengen buka cari Google atau apa, nggak bisa. Pada saat kalian lakukan itu, maka langsung secara otomatis dia log out. Ya, jadi kalau ujiannya ujian aja gitu. Jadi siapkan kertas, siapkan pen, siapkan kalkulator. Boleh pakai kalkulator. Ya. Pak, misalkan kita pindahin pakai ke HP yang satu lagi gimana, Pak? Jangan deh, lebih baik jangan. Karena kenapa? Di saya langsung kebaca. Gitu. Enggak, misalkan kan kita yang satu lagi kan buat nyari di Google, Pak. Cara-caranya gitu. Ntar kita kita kirim ke HP satunya lagi gitu. Jadi kita ngerjainnya di HP satu. Oh gitu. Tapi sih ini kan kalau UTS kan mendingan jangan deh. Karena kan yang ini kan untuk mengukur kemampuan kalian saja.
Gitu. Oh, Kalau untuk oke, masalah Pak. nilai sama saya it's okay, no problem. Yang penting bagi saya adalah proses kamu, proses selama kita belajar ini, nah itu yang saya nilai. Artinya apa? Assignment yang kamu kerjakan gitu ya, keaktifan Siap. kamu, nah itu yang saya nilai. Kalau hasil Wah. akhir Siap, itu Pak. urusan nomor sekian, gampang, Iya, siap. ya. Makasih, Pak. Oke. Terus terang sebenarnya saya adalah salah satu dosen yang paling jarang kasih tugas sebenarnya. Kalau misalnya Ah, kuliah biasa. Kenapa? Karena percuma juga pada saat saya kasih tugas, yang lainnya nyamain. Setuju nggak? Soalnya kemarin kebaca, Mantap. iya. Kemarin kebaca ada yang nyontek tapi jorok banget nyonteknya gitu loh. Ya, jadi Nggak ketahuan pinter tuh ya, siapa Pak, ya? punya. Hah? Nggak pandai ya, Pak? Iya, makanya kalau mau nyontek yang cerdik dikit ya. Oke, Iya. yuk kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang operasi matriks. Penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, dan pangkat. Jadi, kita sampai nanti... Oh iya, apa itu? Nah, kalau penjumlahan matriks, syaratnya adalah ordonya harus sama. Ingat ya, ordonya harus sama, baru bisa dijumlahkan. Ordonya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Ya, kemarin juga banyak yang bingung kan? Nah, jawabannya ada di sini sebenarnya. Ordonya harus sama, baru bisa dijumlahkan. Jumlahnya gimana? Kalau matriks ini ordonya berapa kali berapa nih? Gak usah jauh-jauh, lihat aja tiga. Kali angka tiga. terakhir berapa? 3 kali? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3. Matriks B? 3 kali 3. Nah, ordonya sama kan? Baru bisa dijumlahkan. Cara ngejumlahinnya bagaimana? A11 ditambah B11. Tuh. A12 ditambah B12 dan seterusnya harus sama. Ya, angka yang di sini nih harus sama. Paham ya? Oke, contoh. Nah, ini matriks berapa kali berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Matriks B? 3 kali 2. 3 kali 3 kali 2. Nah, bisa dijumlahkan? Bisa. Bisa. 4 tambah 3. 7. 2 kurang 2 4. dikurang 4. Min 2. Ya? Paham ya sampai sini ya? Ya. Paham. Paham. Oke, pengurangan juga sama. Ordonya harus sama. Ingat ya, pengurangan itu ordonya harus sama juga. Ini contohnya. Ini matriks berapa kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. 3 Nah, kali bisa 3. dikurangkan. Gitu ya. Paham ya? Iya, Oke. Pak. Nah, kalau perkalian skalar, berarti artinya tinggal kaliin aja sama angkanya, angka K-nya. Misal, contohnya, ini matriks A-nya seperti ini. Kalau misalnya dicari 4 kali matriks A, artinya adalah 4 kali ini semua. Artinya apa? Semuanya dikalikan 4 nilai yang di dalam ini dikalikan 4. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, sifat perkalian skalar itu ada ini. K dikali B tambah C, ini kalau saya kalikan masuk, berarti K kali B ditambah K kali C. Paham ya? Gampang ya? Iya. Gampang. Ujiannya tadi kayak gini-gini kok, nggak sulit. Saya yakin kalian bisa dapat bagus semua. Nggak usah searching di Google, inget ini aja, nonton video saya ini, udah beres. Kalian pasti bisa kerjakan semua. Oke. Nah ini contohnya pembuktian. Ya. Ini saya agak cepat karena nggak terlalu ini. Nah sekarang kita lihat perkalian matriks. Nah ini dia. Perkalian matriks itu umumnya tidak bersifat komutatif ya. Artinya apa? A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya, A kali B tidak sama dengan B kali A. Lalu lihat sini. Kalau matriks A punya ordo M kali N dan matriks B punya ordo N kali P, artinya apa? N yang di Oke, kita 10 menit lagi. N yang di sini sama dengan kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B, ya kan? Harus sama. Lihatnya kuncinya ini nih. Ya. Hasilnya adalah baris pada matriks A
baris pada matriks A, hasilnya adalah baris pada matriks A itu dikali dengan kolom pada matriks B. Ya, contoh. Ini matriks berapa kali berapa? Satu baris, satu kolom. Ya, satu apa? Kolom. 1 kali 3. Baris. Ini matriks 1 kali 3. 3. 1 baris 3 kolom. Ini matriks 3 kali 1. 3 kali 1. 1. Nah, 3 yang di sini sama dengan 3 yang di sini, betul nggak? Ya, sama ya. Nah, maka Ya, hasilnya A kali B adalah yang ini nih. Nih. Ini nih. Ini dan ini. Tuh, ini hasilnya. Berarti ya matriks berapa kali berapa? 1 kali 0. 1 kali 1 kali 1. 1. Tuh, ini dia. Paham sampai sini? Cara nyarinya gimana? 3 di sini kali 3 yang di sini. Tuh. 2 yang di sini kalikan 1 yang di sini. 1 yang di sini dikalikan dengan 0 yang di sini. Tuh. Baru hasilnya dijumlahin. Paham? Paham? Oke, sekarang lihat ini. Ini matriks berapa kali berapa? 3. 3 kali 1. 1. Ini matriks 1 kali 3. 1 kali 3. Ini sama kan? Satunya satu sama. Nah, maka hasilnya adalah yang ini. 3 kali Matriks 3. 3 kali 3. Nah. Cara nyarinya juga sama. 3 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 3 kali 1. 3 kali 1. Nih, 1 kali 3. ya. 3 kali 3, terus 3 kali 2, 3 kali 1. Dan seterusnya sampai ketemu hasilnya ini. Jelas? Oke. Jelas, Iya Pak, Pak. jelas. Oke, sekarang saya hapus dulu sebentar biar nggak pusing nanti ntar di bawah-bawahnya. Soalnya ini jiplak semua. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, kalau dia matriks persegi, itu A kuadrat sama dengan A kali A. Nanti ntar kita lihat di bawahnya. Oke ya? Oke, kalau pangkat matriks, kalau A kuadrat artinya A kali A, matriks A kali A, pangkat 3 adalah A kuadrat dikali A, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contohnya A kali A, berarti A kali A sendiri. Nah, ini matriks berapa kali berapa? 2 kali 2. Ini? 2 kali 2. Maka hasilnya 2 kali 2 juga. Betul? Iya. Oke. Dan seterusnya. Ini pembuktiannya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Transpose matriks. Intinya adalah transpose matriks adalah mengubah baris menjadi kolom. Dan kolom menjadi baris. Ya, lihat di sini. Matriks ini ordonya berapa? 2 kali 3. Artinya 2 baris dan 3 Kolom Kali 3. 3. kolom. Maka kalau transposnya simbolnya A pangkat T, ya, itu jadi dibalik. Ini kan kolom nih. Pak. Kolom ini jadi baris dan baris jadi kolom. Tuh. Ya. Jadi 1, Itu terbalik. 1, 4. Tulis di sini. Jadi baris kan? 3, 1. Ya. Jadi baris kan? 1, 3. Ya. Jadi baris kan? Jelas sampai sini? Simpel ya? Oke. Ujiannya tidak akan jauh dari assignment yang saya berikan. Itu nggak akan jauh. Nah, ini sifat-sifatnya. Kita percepat saja. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau A tambah B ditranspos, artinya adalah transpos yang di sini kalikan masuk ke sini. Jadi A transpos tambah B transpos. A transpos ditranspos lagi, hasilnya adalah matriks A.
A kali B ditranspos artinya adalah dibalik ya, ingat. B transpos dikali A transpos, bukan A transpos kali B transpos, bukan. Tapi B transpos kali A transpos. Jelas sampai sini? Jelas. K kali A ditranspos artinya adalah K kali A-nya yang ditranspos. Lihat ya, ini artinya A-nya yang ditranspos, baru dikalikan dengan K. Nah, ini contohnya. Oke. Sampai sini ada yang tidak bertanya lagi? Ada yang pusing? Nggak ada ya? Pusing. Pusing. Bagus kalau pusing, berarti kalian belajar. Ada yang mau tanya seputar tugas?